Sarapan hati. Barang siapa ibu? Barang siapa lagi ibu? Aduh, dia lemes-lemes amat ya. Masih semangat nggak bu? Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu apa kabar semuanya baik? Semoga saja kebaikan yang kita tanam sepanjang hidup akan membuahkan hasil nanti di padang mahsyar ibu ya. Karena bagaimanapun semua kebaikan atau semua kejahatan kita sekecil apapun itu nanti akan menjadi saksi untuk kita semua. Jangankan perbuatan, bahkan anggota tubuh yang berbuat hal itu semua akan menjadi saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua anggota tubuh ikut bersaksi, yang dikunci cuma satu, mulut kita. Kenapa anggota tubuh bisa bersaksi? Karena setiap apapun yang dititipkan oleh Allah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang namanya anggota tubuh ini kan cuma ngikut ya bu. Jari kita kan bagaimana pikiran dan hati. Langkah kaki ini kemana melangkah, bagaimana pikiran dan hati. Makanya Rasul dengan jelas bersabda apa? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu yang segumpal benar, semuanya benar. Tapi kalau salah, semuanya ikut salah. Apa itu? Itulah yang disebut dengan hati. Lalu bagaimana dengan persaksian semua anggota tubuh kita? Bagaimana persaksian semua amal perbuatan kita di padang mahsyar nanti? Di tengah kita sudah hadir guru kita semua, sahabat kita bersama. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ujai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah Ustaz. Ini berbicara tentang saksi di padang mahsyar nanti, bagaimana itu Kiai? Betul. Baik. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bu, romannya udah mau tepar kayaknya ini. Lemes banget. Bu. Dipanggil pada merem semua. Capek Ustadz. Lah orang belum ngapa-ngapain udah berangkat ya subuh-subuh ya dari rumah. Masya Allah. Tapi tenang. Sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Duduknya ibu, capeknya ibu, bahkan karpet yang kita dudukin sekarang nih akan menjadi saksi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu punya kesalahan di akhirat, ntar mau dimasukin kali ame neraka, tahu-tahu kucluk-kucluk karpetnya nih datang, Ustadz. Ustadz salah gue. Salah. Tunggu, ini yang keder siapa itu? Sama gue juga keder. Lanjut dah gitu kan. Ngomong-ngomong ibu, kucuk-kucuk tahu nggak maksudnya apa tuh? Tiba-tiba ya nggak, datang nih karpet. Ya Allah, bukan Ustadz. Ya Allah, itu Pok Mumun jangan dimasukin ke neraka gitu kan. Yai, demen banget sama Pok Mumun ngapa sih dari tadi? Itu dia, karena ane punya sejarah lampau kan. Mantan terindah. Iya. Ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong nggak ada Pok Mumun kan sekarang? Nggak tahu ada nama Pok Mumun. Ada Mumun kan sekarang? Hah? Agak bodo amat ya Ustaz, gue udah capek, buruan ngapa begitu kata ibu. Ibu-ibu sekalian nih bakal jadi saksi kita. Sesuai dengan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa apapun yang nanti kita perbuat nih,
Yang sekarang kita perbuat maksudnya bukan nanti. Nantinya, baru kata nanti, akan diminta segala pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau di alam dunia mah gampang. Kita buat salah, takut sama KPK misalnya. Bisa kita kemudian lari dari KPK. Kita punya kesalahan sama aparat kepolisian. Mohon maaf lahir batin KPK. Terus yang namanya polisi itu juga sama kayak kita manusia. Enggak semuanya. Kadang ada aja mohon maaf lahir batin. Misalnya oknum-oknum. Karena memang manusia gitu kan. Makhluknya bisa kali kita suap misalnya. Misalnya. Ya. Tapi kalau andai kata nanti kita ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada pengadilan Allah. Malaikat yang bertanya sama kita, enggak demen sama yang namanya dolar. Apalagi rupiah, enggak laku. Dolar aja ditolak, apalagi rupiah. Betul apa betul? Yang namanya keindahan dunia enggak laku. Enggak bakal bisa kemudian kita terhindar dari yang namanya mara bahaya di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan diri dengan apa? Yaitu dengan bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan-perbuatan dan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Karena itu yang akan jadi penolong kita. Karena itu yang akan jadi saksi buat kita di hadapan Allah. Nanti nggak ada lagi yang namanya mulut bisa ngomong. Tadi Bang Jack sudah sampaikan tuh. Surat apa itu? Gue jadi ribet banget dah. Surat apa tuh tadi namanya? Surat Yasin. Ibu kadang-kadang kalau surat Yasin taunya ujung doang sih. Kun payakun gitu ya. Kalau ini bunyinya tadi apa tuh? Awalnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Bagaimana artinya? Nanti kita terusin lagi. Kita lanjut lagi ntar Kiai. Biasa Ibu ada yang mau lewat. Biarin lewat dulu dia yang mau lewat. Karena setelah yang lewat ini kami akan kembali sesaat lagi. Pakai emak saya. Sarapan hati. Bareng siapa Ibu? Barang siapa lagi Ibu? Kita lanjut langsung aja Bu ya. Silahkan Kiai lanjut. Siap Guru. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Jadi tadi kita sudah sampaikan tuh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya, wahyunya yang diturunkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di akhirat, al-yauma nakhtimu. Hari ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nakhtimu, kami kunci, kami tutup. Kalau orang kita bilang gembok, cuman kagak pakai kunci aja tuh. Iya kan? Apanya yang dikunci, apanya yang digembok, apanya yang kemudian ditutup? Mulut-mulutnya, lisan. Lisannya. Udah nggak bisa ngomong lagi. Bohong lagi. Lalu kemudian apa? Wa tukallimuna aydihim. Apa itu aydihim? Tangan-tangannya. Tangan-tangannya yang ngapain? Cara yang ngomong. Tangan dulu. Nyolong duit lagi apa kagak? Tuh misalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Contohnya, ibu-ibu sono, kalau ibu-ibu Marima sama aja, ibu ya. Tuh bakal bersaksi tuh. Nih saya pernah nyolong duit suami saya, nggak ngebilang-bilang, ngomong tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian yang namanya kaki jadi saksinya. Enggak ada mulut bisa ngomong lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini wahai engkau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diriku dan dirimu akan kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain sampaikan, ayatnya sering kita baca dalam sholat kita. Kalau sholat kita ada kemajuannya, biasanya kan sholat kita mah habis Al-Fatihah, kul lagi, inna a'toina lagi, kulhu lagi, inna a'toina lagi, paling kaki kul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbil nas. Nekat dikit dah. Ini ayat ya. Atau kalau nggak salah az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Kita garis bawain dah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka pada hari ini akan kami buka, akan kami perlihatkan daripada amal-amal mereka semuanya. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan sedikit saja, maka pasti nanti akan ada balasannya. Dan juga sebaliknya, siapa orang yang berbuat keburukan sedikit saja, kelak nanti juga ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dia mempertanggungjawabkan dan menerima balasannya. Na'udzubillah min. Dulu pada beberapa episode yang lalu, kalau para pemirsa dan ibu-ibu menyimak di rumah gitu ya, ada satu pembahasan, jangankan orang yang sudah berbuat yang belum berbuat baik, yang sudah berbuat baik aja masih bisa celaka itu di hadapan Allah kelak di pengadilan Allah. Bang Jack mungkin ingat ya Bang, ketika kita cerita tentang muflis. Bu masih hidup? Muflis maksa banget dah kayaknya masih. Muflis. Apa itu muflis? Mafifulus, bangkrut. Ada orang nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bangkrut, tapi bangkrutnya bukan masalah fulus. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang muflis? Atadruna manil muflis? Siapa orang-orang yang bangkrut tuh? Enggak tahu ya Rasul, engkau yang tahu. Lalu kemudian mereka menjawab, mungkin ya Rasul yang mereka enggak punya duit, enggak punya harta. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Nabi menyampaikan, bukan seperti itu. Nanti orang yang bangkrut di pengadilan Allah adalah orang yang membawa daripada segudang amal salehnya dan kebaikannya, akan tetapi dituntut sama orang-orang yang pernah dia mendoliminya. Yang minta utang ada, yang minta pahalanya ada, semuanya tuh emang bayarnya pakai pahala udah. Pahalanya udah nggak ada, habis buat bayar semuanya. Lalu masih ada lagi yang nuntut dia. Akhirnya pahalanya habis, bayarnya pakai apaan? Kagak pakai apa-apaan. Akhirnya apaan, Bu? Bu, Assalamualaikum. Mesti dikepret dulu kali ya baru seger. Hah? Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai dosa, kesalahan dari orang yang nuntut. Dipindahin. Akhirnya yang tadinya pahala banyak, lo ngapa di belakang jadi geli banget ya tawa?
Akhirnya jadi apa tuh? Yang tadinya pahalanya banyak, amal solehnya banyak, keburukannya banyak. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan di hadapan Allah juga nggak bisa dibayar. Mohon maaf, oknum misalkan jaksanya kalau di dunia bisa dibayar. Bahkan hakimnya oknum kalau andai kata bisa dibayar. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah berharap engkau akan bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarlah wahai diri. Sadarlah wahai para pejabat. Sadarlah wahai para penguasa. Sadarlah wahai diriku dan dirimu akan apa yang engkau dapatkan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi saksi, orang-orang yang beriman, orang-orang terzolimi yang jadi saksi, lalu kemudian Rasulullah pun jadi saksi ketika itu, dan amal-amal kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau andai kata benar, maka benar. Andai kata salah, maka salah. Enggak ada lagi yang bisa dikamuflase. Enggak ada lagi tuh ketok palu, yang tadinya salah jadi benar, yang tadinya benar jadi salah. Sebagaimana yang terjadi di alam dunia ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau di dunia mah gampang ya enggak? Ada koneksi aja lah. Kenalan dikit aja ya. Betul apa betul? Hubungannya kayak udah urusannya waktu lagi ya. Iya, mudah-mudahan kan begitu urusannya. Ahli ini mah misalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di dunia kan tidak dibayar apa juga. Apalagi jangan kata rupiah, dolar apalagi ya enggak. Kalau punya mantep banget. Senggol mari keprek, urusan jadi lancar. Makanya ada istilah, ya kan? Bil fulus urusan jadi mulus. Mati fulus mampus. Kan begitu urusannya ya enggak? Ada fulus urusan jadi lancar. Mau ngapain juga ya enggak? Tapi kalau kagak ada fulus, udah mampus urusannya. Kagak yang namanya bisa jalan lancar tuh. Tapi di akhirat kagak ada fulus, Bung. Di akhirat nggak ada lagi koneksi. Di akhirat nggak ada link. Di akhirat kagak ada bapak. Di akhirat kagak ada yang namanya saudara dan lain sebagainya. Tapi di akhirat ada Allah, ada malaikat. Begitu juga dengan amal perbuatanmu. Amal perbuatanmu lah kelak yang pada akhirnya akan menentukan apakah kamu akan menerima buku kamu tersebut tuh, buku amalnya dari tangan kanan apa dari tangan kiri. Kalau dari tangan kanan alhamdulillah. Kalau dari tangan kiri naudzubillah min dzalik. Banyak hal-hal yang sedemikian rupa, cerita-cerita, kisah-kisah dan riwayat-riwayat tentang itu, maka ini cukup menjadi pelajaran buat kita insya Allah. Jadi pelongo saya ngeliat nenek-nenek. Jadi bengong sendiri. Baik, subhanallah, ntar kita lanjut lagi Ibu ya. Saya yakin pasti udah banyak yang mau nanya. Yang mau nanya tahan dulu, karena ada yang mau lewat. Biarin lewat dulu, setelah yang lewat kita akan kembali setelah yang satu ini. Sarapan hati. Barang siapa, Bu? Barang siapa lagi, Bu? Alhamdulillah. Nih Ibu yang mau tanya, coba angkat tangan. Masya Allah. Cakep. Berarti semuanya penasaran? Bukan. Berarti semuanya kagak ngerti. Makanya pada menanya semua. Iya, semua. Jadi langsung aja deh kepada Ibunda, silahkan. Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmi Maryam dari Majelis Taklim Nurul Rahmah, Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal. Ya. Ingin bertanya Pak Ustadz tentang Silakan. pengadilan atau pengadilan Allah yaumil akhir nanti. Sehubungan ada seorang ibu yang menangis sedih karena putri tercintanya beralih ke agama lain. Ya. Kemudian itu apakah menjadi dosa orang tuanya?
Ya. Ataukah akan dia dimintain pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir? Karena anak yang dididik dari kecil, disayangi, tahu-tahu begitu dewasa beralih agama. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kiai, silahkan. Siap, ini pertanyaan yang cukup menarik sekaligus sangat bermanfaat dan harus menjadi perhatian bagi siapapun orang tua yang mau menjaga anak-anaknya untuk tetap menjadi penolongnya kelak di akhirat. Jadi berkaitan dengan persoalan hukum, maka kita harus ketahui dulu ibu-ibu dan para pemirsa di rumah, kalau seorang ibu atau orang tua yang punya kewajiban dalam mendidik amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak tadi, dia sudah usahakan, dia sudah didik dengan baik, tarbiyatul Islam, tarbiyatul aulad, ya, dengan baik dan benar sesuai apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata sang anak tadi memang ditakdirkan oleh Allah berkat kesalahannya sendiri dalam memilih agama misalkan, yaitu dia berpindah kepada kepercayaan, keyakinan dan agama yang lain, maka sang ibu atau kedua orang tuanya tidak berdosa. Dengan catatan kalau orang tua tadi sudah mengarahkan dengan sebaik-baiknya, tidak melepaskan begitu saja. Kenapa? Ini kembali kepada ayat Allah di mana Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya pun berkaitan dengan beliau dan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau mau, akan tetapi Allah lah yang menginginkan siapa yang Allah akan berikan hidayah. Betul apa betul? Akan menjadi persoalan kalau andai kata orang tuanya memang ngelepas saja. Ah, bagaimana anak dah maunya, saya mah kagak maksa-maksa. Mau dia mau nikah sama siapa kek, mau agamanya bagaimana kek, terserah udah masing-masing aja. Wong dia juga udah gede ini, yang model macam kayak begini, yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan sang anak pindah agama, mohon maaf, sang anak tidak diajarkan Islam saja, tidak diajarkan akhlak Nabi saja, tidak diajarkan daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, nanti kelak ibu akan, atau ibu dan orang tua akan dimintain tuh pertanggungjawaban sama sang anak. Tadinya pengen masuk surga jadi nggak masuk surga, dicegah sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya Bang Jet, kalau misalkan orang tua udah berusaha, dia nggak dosa. Tapi kalau orang tua memang nggak mengajarkan anaknya dari kecil agama, itu akibat orang tuanya tidak mengajarkan pemahaman agama Al-Qur'anul Karim misalkan. Subhanallah. Gimana Bunda? Jelas? Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Biar lebih bermanfaat lagi Kiai, kita doa bareng-bareng ya. Fadhol Baik. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita tundukin kepala kita, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, barakalhamdu ya ma'udallahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nikmat sehat, panjang umur. Ya Allah, wabil khusus nikmatul iman dan juga Islam. Nikmat kesempatan untuk datang ke majlis taklim ini ya Allah. Ya Allah, jadikan semuanya ini menjadi saksi buat kami kelak di akhirat ya Allah ya Rabbana. Karpet yang ada di sini, tiang-tiang yang ada di tempat ini ya Allah, semuanya jadi saksi ya Allah. Dan harap luruskan niat kami untuk betul-betul beribadah kepada Engkau ya Allah ya Rabbana. Ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, perhalus hati kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbagus akhlak kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perindah daripada amal-amal kami untuk menjadikan amal kami menjadi amal yang saleh, bukan amal-amal yang kemudian membawa kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kelak ya Allah di akhirat nanti
saksi-saksi buat kami sesuatu hal yang baik yang menyebabkan kami masuk ke dalam surga-Mu, mendapatkan daripada ridha-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tidak ada satupun nikmat yang paling besar di alam dunia ini yang kami dapatkan ya Allah kecuali beriman kepada Engkau, kecuali kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dengan kalimat itu ya Allah. Matikan kami ya Allah dengan membawa ridha-Mu ya Rabbana. Matikan kami ya Allah untuk membuat Nabi kami senang, membuat Nabi kami menjadi gembira lantaran kami mati dalam membawa ajaran agamanya yang Engkau ridhai. Engkau berfirman, inna dina indallahil Islam. Ya Allah ya Rabbana, duhai Allah yang memerintahkan kami untuk berdoa, kabulkanlah doa kami karena Engkau yang berjanji ya Allah. Hari ini kami meminta kepada Engkau, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, permudah semua hajat-hajat kami ya Allah. Banyakin rezeki buat kami semua ya Allah. Kalau dapat rezekinya buat ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kami juga dengan mendapat rezeki menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau ya Allah ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala